Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kita melanjutkan di modal 140 ya, menuju 5000. Oke. Sekarang di part berapa? Part 9 berarti ya. Ini untuk video yang sebelumnya kalian bisa tonton dulu ya. Yang sebelumnya kalian bisa tonton setiap part biar kalian lebih melihat bagaimana saya cara open posisinya. Oke. Kita lanjut, kita langsung saja ke time frame 5 detik ya. Karena di sini saya pakai time frame 5 detik, oke. Lalu bagaimana caranya untuk kita eksekusi? Kita perlu melihat dulu arah tren seperti apa sekarang sedang mengalami penurunan. Artinya kita harus melihat juga support resisten yang terdekat. Ketika ada pendukung-pendukung yang harus dia melanjutkan arah, kita bisa open posisi. Yaitu dengan apa? Dengan adanya indikasi-indikasi dan konfirmasi di 30 detik awal. Nah, contohnya ini yang sedang berjalan, ini 30 detik awal. Kita bisa open posisi di sini untuk 30 detik terakhir. Jadi, kita open posisi dengan waktu 30 detik saja. Oke, jangan lupa dengan memanage keuangannya. Manajemen itu penting agar psikologis kita aman ya, dan mental kita terjaga. Jadi ketika kita masuk market, kita harus persiapkan dulu mental. Pasti ada loss ya. Pasti ada loss. Jangan ingin profit terus. Tapi bagaimana cara kita ketika loss? Kita harus menjaga MM-nya tidak barbar ya. Oke, langsung saja kita analisa. Di sini ada penurunan, lalu ada fullback di situ. Kita melihat dulu karena di situ ada penolakan. Kita di sini bisa open posisi sell. Wow, sorry, kepijit 2 kali boy. Semoga turun karena di sini pola sedang menurun. Ya, Bismillah. Resisten menurun di resisten pertama lalu kedua, maka di situ kita yakinkan bahwa yang tadi naik itu adalah sebuah koreksi harga. Itu turun kembali karena di sini udah ada penembusan support. Oke. Begitu. Oke, kita profit 265. Open pertama kita profit, kita lihat lagi. Di sini tren masih menurun dan di situ adanya SBR ya, support become resistance. Tadinya support dia ditembus kembali. Maka di sini kita bisa open posisi kembali untuk sell. Jika dia tidak kuat ya. Wah, udah telat ya. Tapi di sini ada koreksi merah ya. Koreksi merah cukup rendah juga, tapi buyer itu lemah. Ya, buyer lemah. Enggak. Ini ya. Buyer lemah lalu ada kekuatan seller. Di situ harusnya open posisi sell. Kalau misalkan tadi sellernya itu lemah, maka dia akan meneruskan untuk ke atas. Oke. Kita sesuai analisa saja, kita mengikuti market yang ada. Oke. Jangan terburu-buru juga open posisi. Lihat dulu seperti apa kejadiannya gitu. Nah, di sini kan kita tidak melihat support resisten yang terdekat ya, karena mungkin jauh di sana. Kita di sini melihat pola-polanya saja. Pola-polanya saja. Oke. Yang penting kita tidak langsung mengambil tindakan ketika tidak yakin, oke. Kita tunggu dulu. Nah, dia menyentuh area resisten berarti ya, atau RBS. Oke. Dia menyentuh area RBS. Azan di sini mau azan ya. Nggak apa-apa, kita sambil jelasin tapi pelan-pelan. Ada penolakan di situ, buyer ditolak. Kita bisa open posisi, menunggu hasil yang pasti atau seller lemah ataupun seller kuat. Kita lihat di sini udah ada pembalikannya. Naik, oke nggak kuat, kita sell. Oke. Yo, semoga turun. Karena dia sudah berada di area resisten, lalu adanya penolakan dari resisten tersebut dan buyer itu tidak kuat ya. Nah, lalu hadirlah seller itu. Cuman ini nggak cukup kuat ya, sellernya nggak cukup kuat. Tapi saya ngambil dulu penurunannya ke support sebelumnya gitu. Kita lihat dia ngambil tenaga dulu tuh untuk turun. Oke, profit ya. Profit. Kita tunggu lagi, kita menunggu momen lagi ya. Kita jangan terburu-buru. Oke. Dan ingat, jangan terlalu lama untuk di market karena pusing ya. Menganalisa itu ya, ketika kita melihat oh market seperti ini, berarti dia ingin seperti ini gitu loh. Jangan terlalu lama. Dia turun ya kan, dia turun, dia naik lagi. Nah, itu sebabnya apa gitu loh. Sekarang lihat arahnya, arah tren ini turun, lalu dia naik. Nah, disinilah kita baca kembali. Ini support ya. Ini support lebih tinggi daripada support ini. Berarti ini support pertama, ini kedua. Jika dia naik, kalau misalkan dia tertembus, berarti adanya penurunan kembali. Kita tunggu, lihat saja, sabar. Oke, tembus ya, tembus. Kita nunggu kenaikannya.
Kalau dia menembus 2 resisten, kita bisa ambil di 30 detiknya untuk sumbunya. Tapi dia tidak kuat ya untuk turun. Coba turun lagi, saya akan buy. Nggak kuat ya. Kalau misalkan tadi dia ke area sini, setelah dia menembus area support ini, lalu dia turun lagi ke area sini, ini bisa dipastikan untuk dapat sumbunya kita ya, dapat sumbunya gitu. Nah, setelah ini kan kita udah mengetahui nih ada penembusan, berarti dia akan turun. Nah, dia turun, tapi dia tidak menembus area ini. Kita tunggu dulu 30 detik terakhir. Kita tunggu. Apakah dia benar ingin turun? Oke, dia berbalik arah kenaikan untuk mencari nafas ini. Sepertinya sih gitu ya. Karena kita lihat riwayat juga open sell. Oke, naik lagi sell. Kelebihan ya. Enggak dah. Oke, aman ya. Kita ada di fullback. Kita ada di fullback ya. Semoga dia enggak menyentuh area resisten yang atas ya. Coba tunggu, masih ada waktu untuk 10 detiknya. Yuk, turun lagi boy. Tetap kita melakukan dengan kompensasi ya. Kalau misalkan loss, kita melakukan dengan kompensasi. Tapi profit, udah 3 kali profit. Dengan strategi ini cukup kita tenang ya dalam melakukan open posisi gitu. Nggak terburu-buru juga. Oke, setelah ini kita lihat dulu pergerakannya kembali ya. Nah, dia turun kembali. Seperti itu, market itu seperti itu. Naik turun ya. Ini ada resisten, ini ada support. Dia ada penembusan di area sini, dia turun, lalu pullback, kembali lagi di sini kuat supportnya. Dia naik lagi, mencari napas sampai area sini. Ya, akhirnya dia turun kembali untuk menuju support. Dan sekarang dia ditembus. Kalau misalkan ini lemah, supportnya lemah ya. Apa maksudnya? Candle-candlenya ini lemah, kita bisa open posisi buy di 30 detik terakhir biasa. Jika dia turun agak deras ya, agak turun jauh, kita bisa open posisi sell. Oke, kita ambil coba ya. Kita ambil di situ di sumbunya. Kalau misalkan kita